wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Pinatalia. Saya dari SMA Negeri 1 Pangandaran. Saya menduduki kelas 11 atau bisa disebut juga kelas 11 IPS 4. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas geografi, yaitu menjelaskan tentang materi flora dan fauna. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian flora dan fauna terlebih dahulu. Pengertian flora yaitu sekelompok tumbuhan. Nah, untuk fauna yaitu sekelompok hewan. Nah, ada juga flora endemik dan fauna endemik. Untuk flora endemik itu tuh sekelompok jenis tumbuhan yang hanya ada di daerah tersebut. Nah, sebaliknya juga untuk fauna endemik. Fauna endemik itu hewan-hewan, jenis hewan yang hanya bisa tumbuh di daerah-daerah tersebut atau di daerah-daerah tertentu. Lalu, saya di sini akan menjelaskan tentang arti flora dan fauna bagi kehidupan. Yang pertama, yaitu untuk sumber makanan. Karena flora dan fauna bisa dikonsumsi oleh manusia. Namun, tidak semua flora dan fauna itu bisa dikonsumsi karena flora dan fauna memiliki ataupun ada yang memiliki racun. Nah, lalu yang kedua, sumber dan penopang bagi kesehatan. Contohnya itu seperti kunyit, jahe, dan lain-lain itu tuh bisa menjadi atau bisa dijadikan obat tradisional. Lalu yang ketiga, yaitu sumber untuk ekonomi ataupun membantu perekonomian manusia. Karena tumbuhan ataupun hewan seperti flora dan fauna itu bisa membantu perekonomian warga. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah sumber penopang bagi ekosistem. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang flora dan ataupun keragaman flora dan fauna di Indonesia. Itu disebabkan karena adanya keragaman pulau, lalu topografi yang berbeda, dan curah hujan yang cukup berbeda. Untuk topografi di Indonesia yaitu memiliki 3. Yang pertama itu pegunungan, lalu daratan yang tinggi, dan laut yang cukup curam. Nah, untuk curah hujan seperti di daerah barat ataupun Indonesia bagian barat itu tuh memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Sedangkan di daerah Indonesia bagian timur itu tuh curah hujannya cukup rendah. Dan itu tuh sangat membedakan adanya flora dan fauna di daerah tersebut. Nah, lalu karena Indonesia memiliki garis Wallace khususnya untuk fauna, yaitu sangat membedakan jenis-jenis fauna yang ada di daerah tersebut. Seperti di fauna asosiatis, yaitu bagian antara Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Nah, itu membedakan. Jadi di daerah fauna asosiatis itu tuh hanya ada hewan seperti contohnya orangutan, rusa, harimau Sumatera, badak Sumatera, dan lain-lain. Nah, untuk di daerah fauna peralihan, yaitu di daerah NTT dan di daerah Sulawesi. Nah, di sana tuh hewan-hewan yang terdiri di sana cukup berbeda ataupun cukup langka, seperti komodo, babi rusa, dan lain-lainnya. Nah, dan untuk di daerah timur ataupun di daerah Papua, itu tuh memiliki garis Wallace yaitu yang dinamakan fauna australis karena perbatasan antara daerah Papua dengan daerah Australia. Nah, itu tuh cukup sama ataupun hewan yang terdapat di Papua ataupun di daerah fauna asosiatis itu tuh cukup sama dengan hewan yang ada di daerah negara Australia seperti burung kakatua, burung cendrawasih, dan lain-lainnya. Pasti flora dan fauna itu memiliki permasalahan. Nah, permasalahan flora dan fauna itu ada 2. Yang pertama, eksploitasi yang berlebihan. Lalu yang kedua, ada kepunahan flora dan fauna. Untuk eksploitasi yang berlebihan itu contohnya seperti
pengambilan tumbuhan herbal ataupun pengambilan tumbuhan yang bisa dijadikan obat tradisional itu tuh sangat berlebihan ataupun pengambilan yang sangat banyak, jumlah yang cukup banyak. Nah, itu tuh bisa mengakibatkan kepunahan tumbuhan tersebut. Nah, lalu yang kedua itu yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu kepunahan flora dan fauna. Nah, itu tuh bisa saja disangkut pautkan dengan yang tadi, yaitu eksploitasi yang berlebihan ataupun pengambilan flora dan fauna yang sangat tidak sesuai jumlah yang dia butuhkan atau sangat banyak. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang sebaran flora dan fauna menurut sistem bioma, yaitu adanya berdasarkan vegetasi seperti di daerah padang rumput, tundra, taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, dan flora gurun. Nah, untuk daerah padang rumput itu tuh juga memiliki bagian-bagian seperti daerah di stepa dan di daerah savana. Nah, di daerah tersebut itu tuh cukup berbeda untuk flora dan fauna. Untuk di daerah padang rumput ini seperti hanya ada tumbuhan rumput-rumputan, rumput liar, dan untuk hewan-hewannya juga cukup beragam. Nah, lalu ada hutan hujan tropis. Untuk Indonesia sendiri, hutan hujan tropis itu Indonesia memiliki, yaitu di daerah Kalimantan. Nah, itu tuh daerah hutan hujan tropis itu memiliki kelembaban yang cukup tebal, seperti kelembaban tanah ataupun tekstur tanah yang cukup basah, dan flora dan fauna di sana juga cukup beragam juga, seperti tumbuhan yang ada di sana itu yang mendominasi seperti paku-pakuan, tumbuhan yang menjulang tinggi dan bisa membentuk seperti payung ataupun daun-daunnya cukup lebat. Dan untuk hewan yang berada di daerah hutan tropis itu seperti ular, serangga, katak, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada hutan gugur. Nah, hutan gugur ini itu tuh mencakup flora yang bisa menggugurkan daun ataupun tumbuhan yang sering kali musim gugur. Nah, lalu di sini ada tundra. Nah, di tundra itu tuh di sana di daerah tundra tidak ada pepohonan, hanya ada semak belukar saja. Nah, lalu ada flora gurun. Nah, di flora gurun ini tuh di daerah tersebut itu seperti daerah yang mungkin nggak cukup sih, kurang hujan ataupun curah hujan yang sangat rendah. Nah, itu akan adanya kegersangan ataupun di daerah tersebut itu tuh memiliki curah yang sangat gersang. Lalu ada taiga. Nah, untuk taiga itu tuh adanya di daerah yang cukup tinggi, dan untuk flora yang mendominasi di daerah taiga seperti pinus dan lain-lain. Dan di daerah taiga ini tuh sering terkena oleh salju ataupun sering adanya cuaca salju. Lalu selanjutnya yaitu persebaran flora dan fauna di dunia menurut Alfred Russel Wallace. Nah, menurut Alfred Russel Wallace itu ada 8 wilayah. Yang pertama Eotopian, Paleartik, Neartik, Neotropik, Oriental, Australian, Okeanik, dan Antartik. Untuk wilayah Eotopian itu tuh terdiri di negara Afrika, Madagaskar, dan daratan bagian selatan di bagian Arab. Nah, di daerah Eotopian ini memiliki gurun yang berbatasan dengan daerah Paleartik, yaitu sangatlah berbatasan dengan Eotopian dengan Paleartik. Hewan yang terdapat di Eotopian ini seperti gajah Afrika, badak Afrika, jerapah, gorila, babon, dan simpanse. Mamalia yang menjadi
endemik di area Eotopian ini yaitu kuda Nil yang hanya bisa ditemukan di Sungai Nil dan Mesir. Dan mamalia padang rumput di daerah Eotopian bisa menjadi dominan seperti zebra, jerapah, kijang, anjing, singa, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu daerah wilayah Palearktik. Untuk wilayah Palearktik ini mencakup wilayah Eropa, Rusia, dan bagian kutub utara sampai dengan Gunung Himalaya. Nah, di daerah Palearktik ini itu kondisi lingkungan yang sangat beragam seperti suhu, curah hujan, dan kelembaban tekstur tanah. Pastinya adanya perbedaan flora dan fauna di daerah tersebut, yaitu jenis-jenis hewan yang berada di daerah Palearktik ini seperti landak, rusa kutub, bison, kelinci kutub, panda, dan lain-lain. Hewan yang tahan di daerah tersebut seperti panda di daerah China, unta di daerah Afrika, rusa di bagian kutub, dan kucing di bagian kutub. Lalu yaitu wilayah nearktik. Nah, untuk wilayah nearktik ini mencakup wilayah Amerika Utara dekat dengan kutub utara, wilayah Amerika Serikat, dan Greenland. Nah, untuk di daerah nearktik ini itu memiliki sistem bioma ataupun jenis-jenis bioma. Yang pertama, Amerika bagian utara, yang di bagian utaranya itu tuh memiliki bioma taiga hutan konifer. Nah, untuk sedangkan Amerika Utara bagian tengah memiliki sistem bioma yaitu padang rumput. Untuk Amerika Utara bagian timur yaitu memiliki sistem bioma hutan gugur. Dan untuk di daerah Greenland itu tuh memiliki bioma ataupun cuaca yang cukup bersalju. Hewan-hewan yang terdapat di daerah nearktik ini yaitu hewan khas ataupun hewan yang endemik di daerah ini tuh seperti ayam kalkun, tikus berkantung, bison, dan lain-lain. Lalu ada wilayah neotropika atau wilayah neotropik, yaitu mencakup wilayah Amerika Tengah, Amerika Serikat, dan Meksiko. Untuk wilayah neotropika ini tuh memiliki iklim tropis dan iklim sedang. Untuk iklim sedang itu berada di daerah selatan. Nah, untuk hewan yang endemik di daerah di wilayah neotropika ini seperti ikan piranha, kera berhidung merah, bulut listrik, dan lain-lain. Lalu daerah ini tuh terkenal sebagai wilayah vertebrata. Nah, hewan-hewan yang jenisnya banyak di daerah wilayah neotropika ini seperti kura-kura Galapagos, kukang, lalu anaconda, kelelawar yang menghisap darah, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya itu wilayah oriental. Nah, untuk wilayah oriental ini berada di wilayah ataupun berada di negara India dan Indochina dan Indo-Malaysia. Untuk Indochina itu mencakup negara Kamboja, Laos, dan Vietnam. Sedangkan yang mencakup daerah Indo-Malaysia seperti Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Filipina. Hewan khas ataupun hewan yang berdominasi di daerah tersebut seperti harimau, gajah, perusahaan orangutan, rusa, babi rusa, dan lain-lain. Hewan endemik di daerah oriental ini tuh seperti komodo, anoa, badak bercula satu. Lalu yang selanjutnya yaitu wilayah Australian.
untuk wilayah Australia ini mencakup negara Australia, Selandia Baru, dan pulau-pulau yang berada di sekitar dua negara tersebut. Nah, kenapa adanya ada dua negara dan pulau-pulau di sekitarnya? Karena daerah wilayah Australia ini tuh terkenal jauh dari negara-negara lain seperti dari negara ataupun dari wilayah oriental, apalagi di daerah Eotopian itu mungkin sangat jauh. Nah, lalu sebaran ini ataupun di daerah Australian ini itu tuh memiliki iklim tropis dan iklim sedang. Nah, lalu yang selanjutnya hewan khas di daerah ataupun di wilayah ini tuh seperti kanguru, burung kiwi, koala, dan lain-lainnya. Hewan endemik di daerah ini tuh seperti burung cendrawasih yang berada di daerah Papua. Lalu wilayah okeanik. Untuk wilayah okeanik mencakup kawasan Samudra Pasifik, Selandia Baru, dan pulau-pulau kecil yang berada di sekitar Selandia Baru dan Samudra Pasifik. Wilayah okeanik ini merupakan wilayah pengembangan dari Australia. Namun wilayah ini tuh memiliki fauna yang endemik di wilayah tersebut, yaitu seperti kiwi dan Sphenodon. Lalu yang terakhir yaitu wilayah Antartika. Nah, di wilayah itu hanya ada pasaran es ataupun salju, dan itu berada di wilayah kutub selatan yang berada di benua Antartika dan pulau-pulau kecil yang berada di sekitar benua Antartika tersebut. Di sana tuh tidak ada tumbuhan, melainkan cuma ada hewan. Untuk hewan endemik di daerah tersebut seperti rusa kutub, beruang kutub, pinguin, kupu kutub, dan lain-lainnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan persebaran flora dan fauna menurut garis Wallace yang berada di Indonesia. Nah, ini tuh untuk fauna tadi saya sudah jelaskan, yaitu untuk fauna asosiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Nah, yang saya akan jelaskan ini tentang flora ataupun persebaran flora yang berada di Indonesia. Untuk kawasan di Indonesia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kawasan flora subregial yang berada di Indonesia dan Malaysia, yaitu tuh di bagian barat. Nah, yang kedua ada kawasan Kepulauan Wallace. Nah, itu tuh mencakup wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku yang berada di bagian timur. Nah, lalu yang ketiga ada subregian. Untuk subregian ini mencakup daerah Australia di bagian timur. Nah, dalam ketiga kawasan ini tuh untuk tumbuhan yang berada di daerah tersebut tuh bisa terbagi menjadi 4, seperti flora Sumatera Kalimantan, lalu yang kedua flora Jawa Bali, yang ketiga flora Kepulauan Wallace, lalu yang keempat Kepulauan Papua. Nah, di daerah ini tuh flora Sumatera Kalimantan itu tuh seperti berada di hutan tropis atau hutan hujan tropis yang tadi saya sudah jelaskan di awal materi. Lalu flora Jawa Bali. Nah, untuk wilayah tersebut itu mencakup wilayah Jawa, Bali, membentang dari barat ke timur, di selatan Aguatir. Nah, daerah tersebut itu memiliki tumbuhan seperti ataupun vegetasi alam seperti hutan hujan tropis, hutan muson tropis, sabana tropis, dan hutan bakau. Tidak cukup jauh berbeda dengan daerah wilayah
Sulawesi dan Kalimantan cukup sama. Oh, bukan Sulawesi, Sumatera. Ya, untuk tumbuhan yang berada di daerah Jawa Bali dan Sumatera Kalimantan itu tidak cukup berbeda. Lalu selanjutnya itu ada flora Kepulauan Wallace. Nah, untuk flora Kepulauan Wallace ini itu mencakup di daerah Indonesia seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Nah, untuk situasi iklim di daerah Wallace ini itu lebih kering dengan kelembaban yang cukup berbeda dengan di wilayah seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali yang tadi saya sudah jelaskan. Untuk vegetasi di daerah Wallace ini itu cukup beragam seperti sabana dan stepa tropis yaitu yang berada di Nusa Tenggara. Nah, lalu hutan pegunungan yang berada di Sulawesi. Nah, hutan campuran yang berada di Maluku dengan jenis rempah pala, cengkeh, kayu manis, dan lain-lainnya seperti kemiri dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada flora Papua. Nah, di daerah ini ataupun di daerah Papua itu hanya meliputi atau mencakup wilayah Papua saja atau Pulau Papua. Nah, di Papua ini tuh memiliki iklim tropis atau hujan tropis. Lalu jenis vegetasi di flora Papua ini itu hutan hujan tropis. Namun cukup berbeda dari wilayah Kalimantan karena Papua memiliki curah hujan yang cukup rendah. Lalu materi yang terakhir itu yaitu faktor persebaran fauna di Indonesia. Nah, untuk sebaran fauna di Indonesia itu bisa karena adanya iklim yang berbeda seperti suhu udara, kelembaban yang cukup berbeda, angin, sinar matahari, dan curah hujan. Untuk curah hujan itu pasti tadi kalian yang mendengarkan tahu karena Indonesia itu memiliki curah hujan yang cukup berbeda. Nah, lalu selain iklim, untuk faktor yang kedua itu edafik. Untuk edafik ini seperti kelembaban tanah, struktur tanah, keasaman tanah, tekstur tanah, dan jenis tanah. Karena tidak semua hewan itu tuh bisa hidup di daerah seperti tanah yang kering ataupun tanah yang cukup lembab ataupun yang sering terkena curah hujan. Lalu faktor yang ketiga yaitu fisiografis. Nah, untuk fisiografis ini tuh mencakup tentang ketinggian atau tinggi rendahnya wilayah yang dihuni oleh fauna tersebut seperti ketinggian, kemiringan, dan drainase. Nah, lalu yang keempat yaitu biotik. Karena itu biotik karena makhluk hidup itu sebagai perantara penyebaran dari fauna tersebut. Jadi untuk perantara ini tuh seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Lalu di sini saya akan menjelaskan peta segitiga yang berada di tangan kanan saya, ini yang berada di gambar handphone ini. Nah, untuk wilayah tundra itu tuh berada di daerah atas. Nah, di daerah tundra ini tuh berada seperti di daerah kutub dan memiliki iklim yang dingin. Nah, untuk sedangkan di daerah taiga atau di bawah dari tundra ini tuh memiliki dekat dengan kutub namun tidak sedekat dengan daerah tundra.
tundra itu lebih dekat dengan kutub daripada taiga, dan untuk suhu itu cukup dingin namun tidak sedingin di taiga. Nah, untuk wilayah hutan temperata, hutan gugur, dan sapana, dan semak belukar ini tuh di daerah ini itu memiliki suhu yang berada di daerah tersebut cukup panas, namun ada hawa-hawa dingin namun tidak sedingin di daerah taiga dan tundra. Namun ada suhu hangat-hangat. Untuk garis lintang itu pertengahan antara tropis dan kutub. Jadi cukup hangat dan cukup dingin juga. Nah, lalu ada daerah hutan hujan tropis, sabaranda, dan gurun. Nah, untuk wilayah tersebut itu memiliki iklim tropis ataupun panas, namun curah hujan yang cukup untuk daerah wilayah hutan hujan tropis itu memiliki curah hujan yang cukup tinggi, sedangkan di gurun itu rendah atau kebalikan dari hutan hujan tropis. Sedangkan di sana untuk curah hujan di daerah itu sedang tinggi dan juga untuk daerah ataupun bioma yang memiliki curah hujan yang tinggi itu seperti hutan hujan tropis, hutan temperata. Nah, untuk curah hujan yang rendah itu tuh di daerah gurun, semak belukar, dan sabana juga sering kekurangan air ataupun jarang adanya curah hujan yang keseringan. Lalu flora dan fauna juga memiliki manfaat bagi kehidupan, seperti untuk menjaga keseimbangan menambah ekonomi atau untuk mengembangkan ekonomi, dan yang terakhir itu nilai estetika. Nah, untuk flora dan fauna juga memiliki metode pelestarian seperti metode ex situ dan in situ. Untuk pelestarian in situ ini tuh upaya pelestarian yang sesuai dengan habitatnya, seperti cagar alam. Nah, cagar alam itu tuh metode in situ ataupun metode pelestarian fauna ataupun flora dan fauna secara in situ. Seperti contohnya itu tadi cagar alam, taman nasional, dan hutan lindung. Sedangkan ex situ itu kebalikan dari in situ. Jadi ex situ itu bukan dari habitat aslinya ataupun dipindahkan dengan yang bukan habitatnya, seperti taman safari, taman hutan raya, dan kebun binatang. Materi yang saya bisa sampaikan tentang flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ever get rid of me.